Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamu Putra. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Pradabasu diingatkan oleh anak kecil, yang mana anak kecil ini apa yang diperintahkan, apa yang telah diberikan petunjuk. Ternyata semuanya benar. Bahkan sebelum Pradabasu melakukan pekerjaannya, maka kalau anak kecil ini sudah muncul, maka dia tahu segalanya. Dan Pradabasu menjumpai sebuah keanehan yang luar biasa, keajaiban. Karena anak kecil ini ternyata sesuatu makhluk yang mana makhluk ini adalah benar-benar gaib. Karena yang terakhir kali dilihat oleh Pradabasu, anak ini menjumpai dirinya saat Pradabasu sedang melakukan sebuah penyelidikan di saat orang-orang Majapahit di alun-alun akan berangkat kembali menuju kapalnya ke Losari. Pradabasu mengintai seseorang yang diperkirakan masih ada di istana Surawisesa. Tiba-tiba muncul anak kecil itu. Maka anak kecil itu kemudian memberikan petunjuk bahwa disuruh mengurungkan niatnya, dan dia disuruh kembali ke Majapahit. Sedangkan petunjuk tentang anaknya Prajaka, atau yang sekarang disebut Riung Samudra, dia sudah menuju ke timur di arah jalan yang benar menuju Majapahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pradabasu menurut apa yang telah menjadi petunjuk anak kecil itu. Dan rombongan orang-orang Majapahit yang diutus ke Sunda sudah kembali ke Majapahit. Orang-orang yang diutus sebagai duta Ibu Suri Tribhuwana Tunggal Dewi sudah sampai kembali di Majapahit. Sementara Prabu Linggobuwana yang kemudian menyusul ke Majapahit melewati pelabuhan kecil yaitu Losari, juga sudah mulai menuju ke lokasi pelabuhan kecil itu. Bahkan masyarakat Sunda ikut mengantarkan rame-rame prabunya, walaupun sekarang sudah tidak menyandang mahkota di atas kepalanya. Tetapi masyarakat Sunda masih suka menyebut Prabu karena dia memang raja yang bijaksana. Walaupun sekarang tahta mahkotanya diberikan kepada putrinya, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Oleh sebab itu, kewibawaan Linggobuwana sebagai seorang prabu masih membekas di hati rakyatnya. Oleh sebab itu,
rakyat beramai-ramai mengantarkan prabunya menuju Golsari, mengantar kepergian raja dan ratunya serta para punggawa yang lain. Pemirsa, sedianya Patih Hamangkubumi, Surodipati atau Bunisoro dan putranya, adik dari Diawiat, adik dari Dia Pitaloka Citraresmi, ingin ikut menyertai kakaknya yang sedang akan melakukan resepsi pernikahan bersama ayahnya dan ibunya. Tetapi dicegah oleh Prabu Linggobono, karena kalau Bunisoro ikut ke Majapahit dan anaknya, adik dari Dia Pitaloka Citraresmi, ikut menuju ke Majapahit, dengan sendirinya Sunda mengalami kekosongan kepemimpinan. Itu tidak diinginkan oleh Prabu Linggobono. Oleh sebab itu, dua orang ini diperintahkan untuk tetap tinggal di Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, semuanya sudah disiapkan. Gawan serta barang-barang yang dibawa menuju ke Majapahit sudah diusul ke kapal yang besar. Kuda dan para prajurit secukupnya, para punggawa dan prajurit-prajurit pilihan diajak menuju ke Majapahit. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, Ibu Suri yaitu istri dari Prabu Linggobono, Dewi Rorolingsing, merasa ada sesuatu yang aneh. Ini merupakan firasat buruk. Tetapi firasat ini tidak disampaikan kepada siapapun. Dia yang merasakan. Karena dia merasa ada sesuatu yang ganjil. Mengapa dirinya melihat air laut selalu warnanya seperti darah? Berulang-ulang dia melihat air laut itu seperti lautan darah. Bahkan matanya dipejamkan, kemudian dibukanya kembali. Tetap dia melihat bahwa air laut itu bukan air laut biasa, tapi air laut darah. Akhirnya disampaikan kepada Prabu Linggobono, mengapa aku melihat air laut ini menjadi merah? Karena Prabu Linggobono melihat laut itu warnanya biru. Tidak ada keanehan. Oleh sebab itu Prabu Linggobono hanya tersenyum. Dan kemudian disuruh menutup mukanya dengan kedua telapak tangannya. Kemudian disuruh membuka kembali. Ternyata sang ratu Ibu Suri, Dewi Rorolingsing ini, masih mengatakan bahwa laut itu berwarna merah seperti darah. Akhirnya Prabu Linggobono menganggap hal itu bukanlah apa-apa, mungkin disebabkan
karena sinar matahari di sore hari itu, pengaruh dari cahaya matahari di sore hari, sehingga memantulkan sinarnya ke air laut, sehingga air laut itu kelihatan merah. Tetapi tetap dibantah oleh Dewi Roro Lingsing kalau itu merupakan pantulan sinar matahari sore. Tetapi mengapa semuanya berwarna merah? Akhirnya hal itu tidak begitu diperhatikan, karena persiapan barang-barang sudah masuk ke kapal, kuda-kuda semuanya sudah masuk ke kapal. Akhirnya Prabu Linggobono diantarkan oleh seluruh rakyat Sunda dan diperintahkan untuk segera berangkat, karena angin sudah bisa mendorong perahu layar yang besar itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja tujuannya adalah Ujung Galuh, karena nanti kapal itu akan berlabuh di Ujung Galuh. Dan kalau memungkinkan, sungai yang ada di Ujung Galuh yang menuju ke Canggu itu bisa dilayari dengan perahu, memungkinkan airnya penuh dan bisa dilayari sampai Canggu, maka kemungkinan akan beralih dari perahu besar kemudian pindah naik perahu kecil menuju ke Canggu. Tetapi kalau tidak memungkinkan, maka Prabu Linggobono dan rombongan dari Sunda itu akan naik kuda menuju ke Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali ke ibu kota, yaitu kota raja yang ada di Kerajaan Mojopahit. Setelah para utusan itu sudah datang, maka di sana ada Empu Elam dan Empu Menur. Kemudian bertemu dengan Empu Kaposo dan Empu Kapat. Empat sekawan ini merupakan teman sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Satu nasib, satu sepenanggungan. Dan mereka semuanya ini adalah anak buah Rakrian Hamangkubumi Empu Mada atau Patih Gajah Mada yang sangat setia, tetapi terkadang tidak bisa menerjemahkan apa yang dimaksud di dalam pikiran Gajah Mada. Dia tidak bisa menerjemahkan. Akhirnya kadang-kadang perintah itu diterima secara letterlek, tanpa diolah, tanpa menggunakan akal sehat. Oleh sebab itu, empat orang ini kemudian berkumpul. Akhirnya Empu Kaposo bertanya, apakah kamu sudah melapor Rakrian Mantri Mukya Gajah Mada? Jawab dari Empu Elam adalah menggelengkan kepala. Belum, aku belum melaporkan apa-apa yang dari Sunda. Tetapi aku sudah bertemu dengan pembantunya yang setia, yaitu Gajah Sagoro. Diberitahukan kepada saya bahwa Mahapatih Hamangkubumi Gajah Mada sedang melakukan ritual, yaitu puasa Pati Geni. Puasa Pati Geni itu biasa dilakukan oleh Hamangkubumi Patih Gajah Mada. Kalau sudah puasa Pati Geni,
di dalam sanggar Pamuja, maka selama 2 hari 2 malam, maka tidak akan pernah keluar dari kamar itu. Tetapi kali ini diberitahukan kepada saya bahwa rencananya Pati Geni yang dilakukan oleh Rakrian Mangkubumi Partai Gajah Mada akan dilaksanakan 5 hari. Oleh sebab itu, ini merupakan kesempatan bagi kita. Karena dengan tidak adanya Partai Gajah Mada, maka kita bisa mempermainkan keadaan. Karena kita sudah dipermalukan oleh Partai, oleh Kanuluhan Gajah Embong. Kita dipermalukan di Sunda. Sehingga aku di Sunda sama dengan Empu Menur ini disudut-sudutkan oleh Gajah Embong dan Laksamana Nolo. Oleh sebab itu, kita lanjutkan permainan ini. Bagaimana caranya supaya pernikahan Hayam Wuruk ini batal, gagal? Karena aku tidak terima kalau Majapahit yang sebesar ini disejajarkan dengan Sunda. Oleh sebab itu, kita harus membuat akal bagaimana caranya supaya pernikahan ini gagal. Dan kalau sudah gagal, maka akan terjadi perang antara Majapahit dan Sunda. Itulah yang aku harapkan. Sehingga Sunda bisa kita taklukkan. Penyatuan Nusantara akhirnya bisa terlaksana. Nah, kemudian apakah ini perintah dari Kakang Gajah Mada? Kata Empu Kapak, sudah, gak usah terlalu banyak dipikirkan. Anggap saja ini perintah dari Pati Gajah Mada. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau kita sudah sepakat, maka kita harus mengolahnya. Kita harus membuat strategi. Yang pertama, maka kita harus membuat sebuah pengumuman palsu. Apa itu maksudnya? Tanya Empu Kaposo. Maksudnya begini, kita harus membuat sebuah pengumuman palsu, yang mana pengumuman ini seolah-olah usulan dari Sunda, yang mana karena ada sesuatu dan lain hal di dalam perjalanan, maka Sunda minta untuk diundur selama 7 hari. Dengan diundur 7 hari, otomatis Majapahit tidak melaksanakan. Otomatis juga diundur persiapan-persiapan penyambutan tamu dari Sunda. Sehingga saat Sunda nanti datang, ternyata di Majapahit tidak ada apa-apa. Karena diundur. Sehingga terjadi sebuah kesalahpahaman antara Sunda dengan Majapahit. Nah, ini adalah tugasmu. Kamu harus mencari orang, siapapun dia. Kemudian nanti orang ini harus bisa menemui Ibu Suri, Sri Gitarja,
yang mana menyampaikan pesan dari Sunda, yang mana sudah minta upacaranya diundur 1 minggu. Itu adalah tugasmu. Baiklah kakak. Kemudian kamu, Empu Kaposo, di dalam persiapan untuk melakukan strategi yang kedua, permainan ini, maka di saat orang-orang Majapahit ini kan mengundurkan waktu 1 minggu, sedangkan dari Sunda kan sudah dapat untuk menempati waktunya. Maka di saat itu kamu harus membawa tentara, prajurit-prajurit yang kamu bungkus latihan perang-perangan yang ada di luar alun-alun. Kemudian di tempat yang lain kamu juga harus mengkondisikan latihan kavaleri, yaitu latihan prajurit berkuda. Oleh sebab itu, kamu harus memilih anak buahmu untuk mempermainkan permainan ini, yaitu kamu pilih 1 orang yang bisa membawa berita yang bohong gitu. Itu kamu pilih orang yang bisa berkomunikasi dengan Ibu Suri. Kemudian yang kedua, kamu harus memilih prajurit yang latihan di luar alun-alun, kemudian latihan berkuda yang juga berbeda tempat tetapi tidak jauh dari alun-alun. Nah, tapi dengan catatan, jangan pernah kamu membuat ulah yang mengakibatkan kamu itu melakukan penyerbuan terhadap orang-orang Sunda, tetapi kamu hanya memancing bagaimana supaya orang-orang Sunda itu marah, sehingga yang kita harapkan adalah orang-orang Sunda itu menyerang kita. Kalau orang-orang Sunda itu menyerang kita, maka kita harus membalas serangan itu. Itu adalah tugasmu. Baik kakak, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Empu Kaposo memilih Haryo Sentong yang memiliki 2 tugas sekaligus. Yang pertama adalah membawa prajurit untuk latihan perang-perangan di luar alun-alun. Kemudian yang kedua, membawa berita bohong itu, yaitu berita pengunduran jadwal penerimaan orang-orang Sunda oleh Prabu Hayam Wuruk. Itu adalah tugas dibebankan kepada Haryo Sentong. Kemudian untuk tugas yang melakukan latihan-latihan kavaleri, manunggang kuda, dan balapan kuda, ini seseorang yang ditugasi untuk memimpin adalah Jaran Boyo. Sehingga Jaran Boyo dan Haryo Sentong ini adalah orang yang berjaga-jaga untuk memancing kemarahan orang-orang Sunda. Saat orang-orang Sunda itu memasuki Majapahit
masuk ke arena, yaitu istana kerajaan Majapahit. Setelah mereka nanti merasa tidak dihargai karena ternyata tidak ada penyambutan apapun, maka di saat-saat itu kita pancing kemarahan mereka, sehingga harapannya adalah mereka melakukan penyerbuan terhadap kita. Dan kita kalau sudah diserbu, kita punya alasan untuk melakukan pembalasan. Baiklah kakang, kita akan melaksanakan. Tentu saja semuanya itu dengan perhitungan yang matang dan harus disiplin. Tugasnya tidak boleh overlapping, tidak boleh semrawut. Ya, paham kakak. Baiklah, kalau sekarang kita ayo kumpul ke Balai Mangunkuh untuk mendengarkan laporan dari Patih Majoratna di hadapan Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka berempat menuju ke Balai Mangunkuh. Walaupun dia agak terlambat, karena orang-orang yang ada di Balai Mangunkuh sudah kumpul, para Arya sudah banyak yang sudah kumpul. Tetapi belum terlambat, karena Prabu Hayam Wuruk masih belum keluar dari duduk di singgasananya di Balai Mangunkuh, masih menunggu di dalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu di Balai Mangunkuh terlihat yang sudah hadir adalah Sang Aryo, Empu Kasogatan, yaitu Gajah Anggor, kemudian Patih Majoratna, dan Patih Majoratna ini duduk di tengah, diapit oleh Gajah Anggor dan Gagak Bondo. Kemudian untuk pejabat yang lain juga sudah hadir, yaitu di sana sudah ada Darmadiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra, yaitu pemimpin agama Buddha, dan Darmadiaksa Kasayuan dan Acarya Dharmaraja, yaitu pemimpin agama Hindu, juga sudah hadir. Kemudian juga para Arya yang lain yang sudah hadir, nampak Sang Haryo Empu Pamor, Sang Haryo Empu Tongo, Sang Arya Empu Noroyono, dan Sang Arya Empu Aditya sudah kumpul. Kemudian menyusul 4 orang yang datang agak terlambat, yaitu Empu Elang, Empu Menur, Empu Kapat, dan Empu Kaposo, sehingga 8 Arya sudah semuanya hadir. Kemudian juga dihadiri oleh Senopati dari Bayangkara, yaitu Senopati Macanliwo, dan juga dihadiri oleh 2 tokoh muda, yaitu putranya Gajah Anggor, yaitu Gajah Sagor, dan pemuda yang pernah dikirim ke Sunda yang lalu, pengiriman yang pertama, yaitu Kudo Swaboyo, juga ikut hadir di Balai Mangunkuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya yang ditunggu-tunggu,
yaitu Sri Paduka Hayam Wuruk sudah memasuki Balai Manguntuh. Oleh sebab itu, langsung dilakukan penghormatan terhadap raja yang sudah memasuki Balai Manguntuh yang dipimpin oleh Kanuruhan Gajah Enggur. Kemudian Prabu Hayam Wuruk duduk di singgasana. Kemudian tidak jauh dari sang Prabu, maka duduk dua orang wanita, tidak lain adalah Ibu Suri, yaitu Sri Gitarja Tribhuwana Tunggal Dewi, dan adiknya yaitu bibi dari sang raja, yaitu Dyahwya. Dan juga hadir adik-adik dari sang Prabu Hayam Wuruk, yaitu Dyah Nitarja yang nampak begitu cantik dan sangat mempesona. Juga hadir Duhi Tendu Dewi, yaitu adik dari Prabu Hayam Wuruk yang kedua. Jadi adik Prabu Hayam Wuruk semuanya adalah perempuan, juga sudah hadir. Kemudian di tempat yang lain yang terpisah dengan Ibu Suri, yaitu ada dua orang laki-laki, yaitu Raden Cakradara yang merupakan ayah dari Prabu Hayam Wuruk, dan berdekatan dengan Raden Udomerto, yaitu suami dari bibinya, yaitu Dyahwya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Prabu Hayam Wuruk mengangkat tangannya, maka gending-gending yang didengarkan, yang dialunkan, yang ditabuh mengiringi pertemuan itu. Kalau sudah tangan diangkat, maka itu menandakan para nayogo, pemukul, penyanyi, semuanya harus menghentikan tembangnya. Dan setelah itu Prabu Hayam Wuruk kemudian mempersilahkan Patih Maduratna untuk memberikan lapor. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Hayam Wuruk kemudian bersabda, silakan Paman Patih Maduratna untuk memberikan lapor. Hamba Sri Paduka Baginda Prabu Hayam Wuruk berkat doa dan restu dari Baginda Prabu Hayam Wuruk serta doa dari Ibu Suri serta iringan doa dari keluarga kerajaan, maka kami utusan Kerajaan Majapahit yang menuju ke Sunda Galuh, maka tiba di Sunda Galuh dalam keadaan selamat, tidak kurang satu apapun. Kemudian sekarang kembali ke Majapahit juga dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Yang kedua, perlu diketahui kepada Baginda Prabu Hayam Wuruk bahwa pernikahan ini ada perkembangan. Prabu Hayam Wuruk nantinya bukan menikahi
seorang putri kedaton. Tetapi atas perkembangan di Sunda, maka sang Prabu Hayam Wuruk akan menikahi seorang putri raja, karena dia Pitaloka Citraresmi. Saat para utusan Majapahit ini tiba di Sunda, maka sehari sebelumnya Prabu Linggobuwono sudah mengangkat putrinya, yaitu Dyah Pitaloka, menjadi seorang raja menggantikan dirinya. Sehingga saat utusan Majapahit ini melamar, maka diterima oleh raja, yaitu Ratu Dyah Pitaloka Citraresmi, sehingga dirinya yang menerima secara langsung atas izin dan pertimbangan dari ayahnya, yaitu Linggobuwono. Alangkah terkejutnya para hadirin, keluarga, ayah dan ibu dari Hayam Wuruk, karena dengan diangkatnya Dyah Pitaloka Citraresmi menjadi seorang ratu atau raja di Sunda Galuh, ini mengangkat derajat Prabu Hayam Wuruk, sehingga Prabu Hayam Wuruk bukan menikah dengan orang biasa, tetapi Prabu Hayam Wuruk menikah dengan seorang raja. Ini mengangkat derajat dari Hayam Wuruk. Oleh sebab itu disambut gembira oleh keluarga. Kemudian dilanjutkan laporan dari Patih Maduratna. Prabu Hayam Wuruk, saat aku melamar di sana, diterima langsung oleh Ratu Sunda Galuh, yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Setelah itu, setelah diterima, maka saya lanjutkan maunya Prabu Linggobuwono, maka akan diadakan pesta pernikahan itu di Sunda. Karena adat kebiasaan, maka yang menyelenggarakan resepsi pernikahan itu adalah pihak perempuan. Tetapi karena pesan dari beserta seluruh kerabat Majapahit akan bersama-sama mengantarkan kemanten berdua, yaitu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi, menuju Sunda, dan di Sunda akan diselenggarakan resepsi pernikahan untuk besan atau mempelai putri. Itu diterima dengan baik oleh Prabu Linggobuwono, tidak dipermasalahkan. Demikian laporan yang saya sampaikan. Oleh sebab itu, kami selaku duta bersama dengan Kanuruhan Gajah Anggor dan Patih Maduratna, saya sendiri, serta juga Laksamana Nolong dan 2 orang Arya, yaitu Empu Elang dan Empu Menuk. Maka apabila ada kekurangan, tentunya hamba mohon maaf, karena tidak ada manusia yang sempurna. Demikian Gusti Prabu Hayam Wuruk. Terima kasih. Baiklah, aku ucapkan banyak terima kasih. Kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah rencana untuk menggagalkan pernikahan yang digagas 4 orang, yaitu Empu Elang, Empu Menur, Empu Kaposo,
dan Empu Kapas yang menggunakan nama atas nama seakan-akan itu perintah dari Mahapati Gajah Mada, apakah berhasil untuk menggagalkan pernikahan itu? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.